baru kanan. Kalau pakai kanan dulu baru kiri, kayak gitu ya. Karena kanan itu mulia. Jadi lihat kuku-kuku kita apakah penuh dengan hitam-hitam, daki atau apa itu ya. Ya kan? Itu kan ketika kita makan itu masuklah ke dalam itu. Walaupun ini adalah zat enzim, kalau kita makan itu ini ada bagus zat enzim, tapi jari-jari yang bersih kayak gitu, bukan yang apa? Kotor kayak gitu. Marhaban ya Ramadan, marhaban sahru siya, marhaban sahru mubarak, sahru sedekah. Ya. Jadi langsung dikencangkan terus kayak gitu ya. Yang udah hatam tilawahnya atau tadarusnya lanjut lagi di Al-Baqarah kayak gitu ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan karena nanti kita kan memiliki amalan-amalan masing-masing kan nanti di akhirat nanti kayak gitu. Baik, yang pertama kita itu akan sebelum itu ya kita akan membahas tentang adab sholat nih ya. Kenapa sih adab sholat? Karena pas dilihat-lihat itu kayak orang yang lagi sholat, kita lagi sholat main aja, main apa? Main apa namanya? Jalan aja gitu. Itu kan ada jalannya. Selagi itu nggak ada batasannya ya nggak boleh. Kalau nggak lewat belakang, kalau nggak tunggu dulu kayak gitu. Ya. Terus apa? Tidak tumanina, cepet kayak gitu, bacaannya cepet, gerakannya cepet, apalagi wudunya kali ya, jangan kayak gitu doang. Seharusnya kan wudu juga ya, kan dari sholat kan satunya wudu itu pelan-pelan. Karena apa? Kalau di dalam ilmu kesehatan itu sangat bagus wudu itu. Kita kan memiliki pori-pori ya. Setiap pori-pori itu kan kita memiliki apa? Kayak ada debu gitu masuk, pasti kan kita yang nggak tahu ya, kasat mata kan. Nah kalau kita pelan-pelan itu, dia tuh kalau di mikroskop itu yang kecil itu, dia tuh kuman-kuman yang itu ikut mengalir kalau pelan-pelan kayak gitu. Tapi kalau kenceng gimana? Kayak gitu, kumannya kayak dimandiin kayak gitu. Ya Aida dan kawan-kawan, ini bukan dongeng, tolong dibangunin. Nah jadi seperti itu ya. Jadi adab-adab sholat ya apa? Merupakan ibadah yang sangat mulia. Ya Kak Naswa ya, tolong diingatkan. Kalau ya. Jadi saat itu seseorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus apa? Yang terbaik. Maka sepatutnya seorang muslim mempersiapkan fisik dan ruhnya baik agar dapat berkonsentrasi dan mendirikan sholat dengan sempurna. Jadi bukan hanya itu, seperti baju kan harus nyaman di kita. Yang burket itu bahasa itu burket, bahasa itu mau apa ya, bau ketek gitu kan. Bau ketek sama bau ketiak sama nggak sih? Maksudnya gini loh, ketika baunya itu dia nggak nyeplak tapi bau badan, tapi dia nggak basah tapi bau. Kalau bau ketiak itu dia tuh yang udah lepek, baunya masya Allah luar biasa ya, asamnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya bau badan itu kayak bau tengik-tengik gimana? Agar temennya sampingnya, misalkan samping itu Aida sama Salimah, Aida bau misalkan, kan Salimah kan gak enak dengarnya apa namanya, Kak Aida kok bau banget sih, enggak mungkin bilang kayak gitu kan. Ini cuma contoh yang tidak mungkin, cuma contoh aja ya, tidak mungkin. Kok Aida mah wangi insyaallah. Nah jadi itu perlu banget. Kayak misalkan SS makanannya harus dicuci, makanannya minimal ada berapa? 3 atau 2 ya kan? Kayak gitu ya. Baik, yang pertama adalah adab yang pertama adalah dikerjakan dengan hati yang penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala.
bukan karena dipandang si itu yang Iwan, bukan pandang si Siti misalkan, yang Awat bukan dipandang si Budi, bukan kayak gitu ya, tetapi harus lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Salimah, ikhlas itu maksudnya apa sih? Maksudnya ya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala nih dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, pasti Kak Salimah hafal banget, ya kan? Surat Al-Bayyinah ayat 5, tapi artinya hafal begini ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ya, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang hamba. Tuh hati-hati tuh. Jadi ikhwan awat itu di sini mau ada riya apa sum'ah gitu. Itu bahaya banget loh. Itu riya itu tipis banget gitu. Misalkan Aji, suaranya bagus kayak gini. Nah azan itu karena Allah Ta'ala, karena keikhlasan. Suaranya bagus kemarin, walaupun yang lainnya cepet, ya udah selesai. Terus kelompok kita udah mulai gonjang-ganjing, udah mulai cepet. Kita tetap enggak, kita harus sesuai dengan itu per lembar, ya kan? Satu orang per lembar, bukan dibagi-bagi. Makanya itu tidak ikut instruksi itu. Yang atau kalau yang awat, ngapain cepet-cepet kayak gitu kan? Nggak apa-apa, kita lama, yang penting tartil insya Allah. Kayak gitu kan? Tahu kan? Allah itu tidak suka orang yang tergesa-gesa, ya karena tidak kayak gitu. Ya. Yang kedua apa, Ikhwan? Menyempurnakan wudu nih. Maka kalau wudu itu jangan, aduh ya Allah, wudu itu loh, wudu nih ya. Siku, ini enggak urat ya. Siku, nih siku ya, Iwan. Siku, ini siku sampai sini, ya kan? Siku, ya kan? Pelan-pelan. Makanya tangan-tangannya kayak gini nih, tangan-tangannya bersih kayak gini, insya Allah itu ya, nih kan? Kayak gini. Coba lihat tangannya sendiri. Nah, sampai siku ya, kayak gitu. Terus ini namanya apa namanya kalau rambut itu membasuh atau mau apa? Meninggal. Ingat ya di sini, kapan kali ini balik lagi, nih balik lagi kayak gitu. Menyempurnakan wudhu, maksudnya wudhu dengan sebaik dan sempurna mungkin. Jangan terburu-buru juga, jangan boros air juga. Itu misalkan volumenya itu dikecilin airnya kayak gitu ya, ya kan? Dikecilin volumenya se itu ya, apa ya? Kalau udah segenggam cepat udah gitu. Ya, Aji. Ya, seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengan Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat? Mau enggak? Mau. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu ya, walaupun di waktu yang sulit, ya kan? Atau al-makarih, artinya apa? Kondisi sulit secara cuaca dingin atau semisalnya. Memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat dalam masjid, itulah ribat. Apa tuh ribat? Artinya mengerjakan ketaatan. Maksudnya apa? Ketaatan yang sempurna. Ya, bagi kalian. Hadis riwayat Muslim.
Baik Iwan Hawat, yang ketiga apa? Bersegera melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Adalah bersegera keluar rumah menuju masjid agar dapat digolongkan sebagai orang yang menunggu sholat. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya, seseorang akan dianggap sedang sholat selama ia menunggu waktu sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa ketika keluar rumah sambil mengucapkan, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Berarti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? La haula wala quwata illa billah. Apa? Il-aliyul azim. Ya Allah, hindarkan aku dari kesesatan dan disesatkan, ya, menyalahkan dan disalahkan, menzolimi dan dizolimi, membodohi dan dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Berdoa ketika sedang berjalan menuju masjid dengan mengucapkan apa? Ayo, ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku dan cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, berikanlah cahaya di belakangku dan di depanku, di atasku serta di bawahku, ya Allah, limpahkanlah cahaya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Ada yang hafal? Yang kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Jadi kalau misalkan udah masbuk nih, udah tenang aja kayak gitu, jangan tiba-tiba tuh anak suka apa ya, suka geli gitu ya, kayak ada orang yang mengejar gitu pas anak pergi di situ kan. Tapi biasa sih kelas 5 enggak ya, ATM. Enggak tahu nih kelas 1 atau apa atau kemana tuh lupa. Jujur kan kalau pakai gamis kan ketahuan ya, kayak gitu. Ya, awat ya. Sabda Rasulullah SAW, jika kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah kalian dengan tenang. Maksudnya apa? As-sakinah. Artinya apa as-sakinah? Berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Atau apa? Al-waqar. Ya, al-waqar artinya menatap ke bawah dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi jalannya enggak kayak gini kayak gitu ya. Ya. Dan janganlah kalian tergesa-gesa, dan apa yang kalian dapatkan dari gerakan sholat maka ikutilah, dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berarti kalau muttafaqun alaih itu ada dua. Berarti siapa? Bukhari dan Muslim. Pintar. Yang keenam, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Ayo, di sini didoakan enggak? Doa enggak? Saat masuk membaca apa? Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang luas dari gangguan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada yang hafal? Doa masuk masjid? Ayo, Iwan, awak ada bismillah. Hah? Allahumma aftali abwaaba rahmatik. Kalau keluar di fadlik belakangnya gitu. Oke ya, seenggaknya Radit ngapal. Yang lain gimana nih? Lupa. Oke, memang manusia sifatnya lupa, tetapi alangkah baiknya kalau belajar itu dicatat karena kita sering lupanya. Yang berikutnya, dengan nama Allah salam dan salawat atas Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim.
Ketika keluar membaca dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karunia-Mu. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Majah, Ibnu Majah. Yang ketujuh, mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi kalau misalkan kita nih di sini, kita sholat sunnah qabliyah ba'diyah atau sholat apa dulu? Ba'da atau qabla? Qabliyah, ba'diyah. Tapi isinya ada sholat sunnah tahiyatul masjid sama 2 rakaat juga. Sabda Rasulullah SAW, jika seseorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tadi ya 2 itu ya. Tapi yang kedelapan, tidak menghilangkan jari. Maksudnya apa? Di jari itu dimainin, main-main sarung. Tuh pas anda lihat tuh kalau di samping nih SMP biasanya nih, sarung dimain-mainin kayak gitu ya. Maksudnya apa ya? Dimainin gitu. Ya. Sabda Rasulullah SAW, jika ya seseorang kamu berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, maka janganlah ia seakan-akan sedang sholat. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, senantiasa berzikir. Dianjurkan untuk senantiasa berzikir, berdoa atau membaca Al-Quran saat sedang menunggu waktu sholat, dan tetap menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Yang berikutnya, sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu apa, Iwan? Merupakan inti dari ruh sholat. Sholat yang tidak disertai dengan khusyuan ibarat badan tanpa tempatnya di hati yang tergambar dari aktivitas